Oke, mari kita mulai bahasan kali ini dari satu foto. Ya, cuma satu foto lama tapi dampaknya wah, bikin heboh banget di masa sekarang. Pertanyaannya kan gini, gimana ceritanya sebuah foto yang umurnya udah 33 tahun tiba-tiba bisa jadi pemicu krisis politik gede di tahun 2026? Jawabannya ada di siapa saja yang ada di dalam foto itu. Dan yang lebih penting lagi, siapa yang sekarang pegang kendali atas semua buktinya? Yuk kita urai dari awal. Oke, kita mundur jauh ke belakang, ke tanggal 20 Desember 1993. Lokasinya, The Plaza Hotel yang super mewah di New York City. Malam itu harusnya jadi malam perayaan yang glamour. Waktu itu, acara ini dapat julukan pernikahan abad ini. Donald Trump nikah sama Marla Maples. Coba bayangin deh, suasananya pasti glamour abis. Paparazzi di mana-mana, seleb-seleb papan atas ngumpul. Yah, khas banget lah pesta jet set New York tahun 90-an. Daftar tamunya, ada Howard Stern, Robin Leach, pokoknya penuh selebriti. Tapi, di antara semua tamu penting itu, ada satu nama yang waktu itu mungkin biasa aja, tapi sekarang jadi pusat dari semuanya. Siapa lagi kalau bukan Jeffrey Epstein? Nah, ini dia poin pentingnya. Foto-foto baru dari K-File CNN ini jadi bukti kuat. Ini bukan foto lama yang diulang-ulang ya. Ini benar-benar temuan baru yang mengkonfirmasi kalau Epstein itu bukan sekedar nyelonong masuk. Dia diundang. Oke, jadi foto pernikahan itu cuma satu kepin puzzle. Kalau kita lihat lebih luas, ini sebenarnya bagian dari pola hubungan yang udah berjalan puluhan tahun. Lihat deh lini masa ini. Foto pernikahan tadi itu bukan kejadian satu-satunya. Jauh dari itu. Ada rekaman video dari tahun 92 mereka ketawa-ketawa bareng. Ada catatan penerbangan yang nunjukin Trump terbang pakai jet pribadi Epstein nggak cuma sekali, tapi berkali-kali. Terus ada foto-foto di pesta lain, rekaman baru lagi. Ini semua nunjukin pola kedekatan yang jelas. Bukan sekedar kenalan biasa kan? Dan kutipan ini, wow. Ini dari artikel New York Magazine tahun 2002. Di sini Trump ngomongin Epstein, dan kata-katanya bener-bener, ya bisa Anda baca sendiri. Ini nunjukin gimana Trump menggambarkan temennya itu jauh sebelum semua skandal besarnya meledak. Nah, dari masa lalu kita lompat ke sekarang, ke inti permasalahannya. Ini bukan lagi soal foto lama, tapi soal apa yang terjadi dengan berkas Epstein dan gimana cara pemerintah menanganinya. Disinilah ceritanya jadi rumit. Jadi, Departemen Kehakiman atau DOJ kan janji kita bakal rilis semuanya, transparan. Tapi kenyataannya jauh panggang dari api. Mereka bilang redaksinya hati-hati buat ngelindungin korban. Malah ada lebih dari 100 gambar yang redaksinya gagal total. Data korban malah terekspos. Terus mereka bilang rilisnya komprehensif. Tapi seperempat lebih catatan wawancara FBI dari daftar bukti hilang, lenyap begitu aja. Angkanya sendiri udah bikin kaget. Lebih dari 90 catatan wawancara FBI hilang. Ingat ya, ini bukan dokumen sembarangan. Ini dokumen yang ada di log bukti resmi persidangan Ghislaine Maxwell. Jadi pertanyaannya, kemana perginya dokumen-dokumen ini? Dan dari semua berkas yang hilang itu, ada satu yang paling sensitif secara politik. 3 dari 4 wawancara FBI dengan seorang perempuan yang nggak cuma menuduh Epstein, tapi juga katanya menuduh Donald Trump melakukan penyerangan seksual. 3 dari 4 wawancaranya hilang. Cuma 1 yang dirilis. Kebetulan? Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, kita sampai pada satu masalah besar. Potensi konflik kepentingan yang luar biasa. Disinilah letak masalah utamanya. Pria yang sama yang jadi tuan rumah pernikahan dan ngundang Epstein, sekarang jadi orang yang memimpin pemerintahan. Dan di bawah pemerintahannya ada Departemen Kehakiman yang tugasnya ngerilis berkas-berkas yang kebetulan berisi tuduhan terhadap dirinya sendiri. Ini kan konflik kepentingan yang jelas banget. Dan publik juga ngerasain ada yang gak beres. 3/4 orang Amerika menurut survei percaya pemerintah lagi nyembunyiin sesuatu soal kasus Epstein. Angka segitu gede banget loh. Itu nunjukin betapa krisis kepercayaannya udah dalam banget. Tuduhan ini bukan cuma dari masyarakat biasa. Lihat kutipan ini. Penanganan berkas-berkas ini secara terbuka disebut sebagai penutupan kasus yang berkelanjutan oleh pemerintahan saat ini. Ini tuduhan yang sangat serius, datang dari level politik tertinggi. Jadi, ayo kita balik lagi ke pertanyaan awal kita. Kenapa sih foto pernikahan dari tahun 1993 ini jadi penting banget sekarang di tahun 2026? Tentu, Gedung Putih punya jawaban mereka sendiri.
Kata mereka, ini cuma potongan gambar di luar konteks. Cuma foto dari pasta ramai yang sengaja dipakai buat bikin narasi negatif dan menjijikan. Oke, biar adil, mari kita bedah. Apa sih yang sebenarnya dibuktikan dan nggak dibuktikan oleh foto ini? Jelas, foto ini nggak membuktikan Trump melakukan kejahatan, atau dia tahu soal kejahatan Epstein waktu itu. Nggak sampai situ. Tapi yang dibuktikan foto ini juga nggak bisa dianggap remeh. Ini membuktikan adanya kedekatan dan akses. Anda kan nggak ngundang orang sembarangan ke pernikahan kan? Ini menunjukkan sebuah hubungan pilihan, bukan pertemuan nggak sengaja di jalan. Jadi, kalau kita simpulkan, konflik intinya itu sederhana banget. Pertama, subjek tuduhannya adalah Donald Trump. Kedua, yang mengendalikan buktinya adalah Departemen Kehakiman di bawah pemerintahan Trump. Hasilnya, yang ketiga, publik jadi ragu dan mempertanyakan integritas dari keseluruhan proses ini. Nah, ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan besar yang fundamental. Kalau kekuasaan atas bukti ada di tangan orang yang juga jadi subjek dari bukti itu, apa sih arti transparansi yang sesungguhnya? Bisakah kita percaya? Itulah pertanyaan besar yang sekarang jadi bayang-bayang dari semua ini.